Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Alhamdulillah, rezeki anak soleh. Sudah dapat transferan. Dapat THR. Doa setelah sholat dulu. Apa sih? Astagfirullahaladzim. Senang bro, senang dapat rezeki nih berupa materi, duit. Ya tapi kan rezeki gak mesti nominal. Tapi rezeki itu yang nyata. Ini Kita nyata doa dulu ini. aja, kita doa dulu aja. Bentar, ya, baiklah. Kita tanya Ustadz aja nanti. Oh iya. Kamu ini gak doa setelah sholat malam. Apa sih sholat? Alhamdulillah Pak rezeki anak soleh, dah kemana? Udah dibahas terus aja. Namanya juga dapat THR kan bisa untuk lebaran nanti. Ini kan lebarannya masih beberapa minggu, seminggu lebih loh. Iya, nggak apa-apa. Berarti kan untuk persiapanku lah. Ya gimana ya? Ya memang sih rezeki itu sebuah nominal, tapi kan nggak, menurutku ya nggak harus. Kan yang nyata, rezeki itu nyata bro. Weh, rezeki itu ada teman. Oh, sok tahu kamu. Kenalan. Weh, coba tanya Ustadznya. Oke, kita tunggu Ustadz datang. Siapa tahu datang hari ini kan. Wih, Tuh. datang beneran dong. Tanya sudah tanya ke saya. Iya Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, aku didebat lagi nih sama orang satu ini Ustadz. Kenapa Katanya lagi? rezeki itu tidak hanya berupa materi Ustadz. Tapi kan kalau menurutku rezeki itu sesuatu yang nyata gitu, yang bisa kita terima seperti itu Ustadz. Kayaknya Gimana, Ustadz? habis menerima sesuatu kalau gitu ya. Iya, Ustadz sosok aja nih. Masa habis sholat langsung apa coba? Udah sholat apa? Udah doa sudah sholat apa Iya, gimana? Ustadz. Dapat transferan gitu ya. Lewat transferan Ustadz, lumayan Berarti Ustadz. harus dibagi-bagi tuh. Iya, bener Ustadz. Masya Allah ya, karena memang rezeki itu pertama adalah kalau kita lihat dalam Al-Quran wa atakum minkul lima sa'altum. Nah, rezeki itu juga apa yang kita minta maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan itu. Oh. Nah, mungkin dia habis berdoa, ya Allah berikan aku rezeki, transfer Ustaz. uang dan sebagainya. Langsung ditransfer akhirnya kan. Tapi kalau dijabah. dilihat ayat lanjutannya, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Nah, jika kamu ingin menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan pernah bisa. Oh. Karena apa? Banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya rizki Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Iya ya Ustadz. Tidak hanya seputar transferan, tidak hanya seputar terkait mengenai rezeki uang, tetapi rezeki itu sangat banyak. Seperti itu. Nafas Ustadz ya, nafas tuh rezeki loh. Nafas juga rezeki. Oh, ayo. Kesehatan rezeki. Kesehatan, jadi Iya. bukan uang terus. Aku money oriented ya. Dasar budak korporat. Iya Ustadz. Karena Jadi, gimana Ustadz? rezeki itu sebenarnya yang pertama adalah yang kamu pakai dan yang kamu sedekahkan. Oh. Itu makna terkait mengenai rezeki yang nantinya bermanfaat untuk kita. Iya Ustadz. Kita memang harus bagaimana kita sebagai seorang muslim, orientasi kita adalah nanti akhirat. Jadi rezeki yang pertama adalah yang kita konsumsi, yang kita makan, kemudian yang kita sedekahkan. Jadi tadi transferannya kalau seandainya kita lihat ya, oh ini cukup untuk makan kita dan sebagainya, oh masih ada sisa untuk dibagikan, itu bisa dibagikan, sumbangkan gitu, ke dibilang channel. Oh Jadi, iya, jadi bener. dibagikan. Biar kita bisa bikin konten-konten yang bermanfaat seperti ini iya. Ustadz ya. Iya. Betul. Biar yang nonton kita juga dapat rezeki ilmu ya Ustadz ya. Betul. Boleh gitu Ustadz ya? Ya, ilmu itu juga rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Iya. Kita dapat berpuasa, ya kan? Kemudian kita sholat lail, kita tarawih, kita belajar. Bahkan ketika kita melihat YouTube yang isinya ada terkait mengenai ilmu-ilmu, itu juga rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Bener. Ya kan? Tuh, bukan uang doang. Oh iya. Berarti rezeki itu luas banget Luas Ustadz ya? banget. Wah. Terkait ngomong-ngomong kalau terkait mengenai ilmu tadi juga yang rezeki Allah Subhanahu wa taala berikan terkait mengenai ilmu, ya. Dalam hadis itu dikatakan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hambanya, maka Allah akan memahamkan hamba tersebut
terkait mengenai agama Allah Subhanahu wa taala. Oh. Termasuk misalnya kita nonton konten ini misalnya, itu juga bagaimana semoga Allah Subhanahu wa taala memahamkan agamanya kepada kita, ya kan. Oke. Luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan sebuah kebaikan terhadap hambanya. Ada tandanya, tanda kebaikan. Masuk surga insya Allah. Amin, amin. Wah. Jadi rezeki itu banyak sekali. Iya benar Ustaz. Emang ada nggak sih Ustaz masanya kita terputus dari rezeki kita itu Ustaz? Masanya terputus dari rezeki ada. Iya. Oh iya Ustaz. Karena sebenarnya kalau ketika kita dalam perut itu kan sudah ditulis, ya kan? Ditulis kapan kita meninggal, seberapa banyak rezeki kita. Sekuat apapun kita bekerja dan lain sebagainya, maka rezeki yang Allah sudah catatkan itulah rezeki kita. Nah, kapan rezeki yang Allah Subhanahu wa taala catatkan itu akan habis? Ketika kita sudah meninggal. Artinya ketika sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya rezeki yang Allah berikan sudah habis. Sudah habis. Iya, rezeki uang tadi, rezeki bernafas, berpikir, ya kan? Semua rezeki itu sudah dicabut oleh Allah, artinya jatahnya udah habis. Itu ketika kita meninggal. Ada sebuah kisah, misalnya Syekh Saleh itu ketika di khutbahnya menceritakan ada seorang yang dianya jatuh ke dalam sumur. Ya, jatuh ke dalam sumur, kemudian orang datang menolonglah. Akhirnya orang tersebut ditolong, dikasihlah segelas susu. Kemudian ditanya, kok kamu bisa jatuh ke dalam sumur? Kemudian orang tersebut menceritakan kronologis kejadiannya, dan akhirnya orang ketika menceritakan dan mereka ulang, ternyata dia jatuh betulan lagi, ya kan, dan meninggal dunia. Terputus berarti rezekinya. Nah, artinya tadi ketika jatuh belum meninggal kan? Iya benar. Karena masih ada satu rezeki yang belum ia dapatkan, segelas susu tadi. Iya, ketika segelas susunya ia udah sempurnakan semua nikmatnya yang Allah berikan kepadanya, maka sudah meninggal dunia. Terputuslah rezekinya. Terputuslah semuanya. Seperti yang Ana sampaikan, rezeki itu bukan hanya yang kita makan, tetapi yang kita sedekahkan. Karena dengan sedekah itu ketika sudah terputus, tapi pahalanya masih mengalir ketika sudah meninggal. Itu. Mending THR-mu disedekahkan. Boleh. Habis ini aku hitung dulu berapa pas untuk kebutuhanku, sisanya kita sedekahkan gimana? Iyalah, sama buat sedekah ini. Iya benar. Iya. Wah, terima kasih banget Ustadz. Untung aja aku tidak tersesat dengan adanya rezeki yang Bas, kalau bisa dibilang sementara ini ya. Kalau untuk mencari kelanjutannya itu tadi ya, kita sedekahkan sebagian yang kita miliki. Jadi keren, biar lebih berkah lagi. Iya benar. Kehidupan kita di dunia ini ya tercukupi, tetapi kita juga bawa sebagian rezeki kita itu untuk bekal kita di akhirat. Iya benar. Apalagi di bulan Ramadan kan. Wah, double pahalanya. Dikalikan berapa kemarin Ustaz bilang? 70 kali lipat. Wah, benar. Kalau kamu sedekah 1 juta dikalikan 70 juta jadinya. Wah. Di akhirat kita panen, guys. Oke, Bang. Belum lagi kalau ketika sedekah itu sedekah jariah. Tidak akan terputus. Iya benar. Ya kan? Amal jariah, sedekah jariah tidak akan terputus ya. Diinfakkan untuk bangun masjid dan sebagainya, itu bisa. Wah. Tuh, jadi nanti kita sedekahkan sebagian untuk kita sedekahkan dan juga kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, Pak. Jadi jangan langsung dihabisin, oke? Oke lah. Oke, kalau gitu Kan kamu yang dapat THR, aku. Iya. Oke, kalau gitu aku hitung dulu. Nanti dibantu sama Ustadz hitung-hitungannya biar untuk zakat juga bisa juga. Nanti sekaligus kita sedekahkan sisanya untuk kemaslahatan umat seperti itu. Wah. Oke, terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Semoga di Ramadan tahun ini semua ibadah kita diterima oleh Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, jangan lupa terus saksikan konten-konten bermanfaat kita ya. Siapa tahu kalian mendapatkan hidayah dari konten yang kita buat seperti ini. Oke? Kita lanjut lagi. Kita mau hitung-hitungan untuk sedekah. Bye-bye. Yeah.